Assalamualaikum, ciao, selamat datang di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Membahas sesuai kebutuhan, kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Aduh, dimana tuh harusnya tuh gue bikin videonya itu setelah Juventus main sebenarnya. Cuman gue takutnya nggak ada waktu, dimana bikin video adalah sepertinya rutinitas gue sehari-hari. Tapi kayaknya gue harus nyetok video. Takutnya tuh nggak bisa yang namanya nanti begitu Juventus main di hari Rebo itu tuh gue nggak bisa bikin video gitu. Entah ada perlu apa ya kan. Jadi gue nyetok aja gitu. Jadi untuk episode ngebahas Juventus ini, itu yang pertama datang dari Juventus menang skor dengan agregat 4-1 lawan Nantes di Europa League. Comeback dari skor 1-1 di kandangnya Juventus. Begitu di kandangnya Nantes yang logonya kayak Nankatsu cuman beda warna doang, Juventus menang dengan skor telak 3-0. Golnya dicetak sama Di Maria. Gue pikir ya Di Maria itu tipikal pemain yang asis mulu gitu. Tapi ternyata Di Maria ngegendong Juventus sendirian. Jadi inget waktu kayak Ronaldo ya. Begitu Juventus lolos dari 32 besar di Europa League, lalu Juventus masuk ke babak selanjutnya di 16 besar bertemu lawannya dari wakil Jerman, Freiburg. Ya, kalau nggak salah ya. Fokusnya itu ngebahasnya Juventus. Karena konten ini adalah ngebahas Milan, ngebahas Inter, ngebahas Juve, Napoli. Pokoknya ngebahas Liga Italia dah, ya. Lalu di Giornata ke-25 di hari Rebo itu ada Juventus versus Torino, derby Turin. Ya. Torino sama Juventus tuh satu kota ya. Nanti di hari Rebo 1 Maret. Jadi beritanya datang ini, langsung aja gue masuk ke berita. Itu datangnya dari Tribun News. Jadi Cristiano Ronaldo bakal jadi saksi terkait investigasi terhadap Juventus. Mungkin ini Ronaldo dendam kali ya. Gue pikir gimana gitu. Jadi gini, Cristiano Ronaldo dikabarkan akan menjadi saksi dalam perkara yang melibatkan Juventus yang tengah diinvestigasi pihak kejaksaan di Turin. Ronaldo kini dilaporkan sedang menunggu kabar dari kantor Kejaksaan Umum Turin setelah memutuskan untuk bersaksi melawan Juventus dalam penyelidikan Prisma yang sedang berlangsung. Penyelidikan Prisma. Wah, Prisma ini apa nih? Gue juga harus ngeriset nih. Tapi sayangnya gue nggak ngeriset penyelidikan Prisma ini apa gitu. Lanjut. Kejaksaan di Piedmont dengan cermat memeriksa praktek keuangan Bianconeri selama beberapa tahun terakhir. Wow. Mereka menuduh pihak klub memalsukan keuntungan modal mereka melalui nilai transfer pemain yang digelembungkan dan menyesatkan pasar saham setelah diam-diam setuju untuk membayar gaji pemain selama tahap awal pandemi COVID-19. Ronaldo tidak pernah dibayar sebesar 19 juta euro yang dibahas dalam dokumen ini dan ingin mendapatkan uangnya kembali. Jadi ini sebenarnya beritanya juga panjang ya. Jadi gue langsung aja nih ke poin terakhirnya aja. Ronaldo juga bisa menjadi penggugat data terhadap Nyonya Tua untuk menerima uang yang
terhutang, menerima uang yang terhutang. Kalimatnya terlalu baku atau guenya nggak paham nih. Menerima uang yang terhutang dengan total sekitar 28 juta euro dengan 19 juta euro sesuai kesepakatan ditambah biaya hukum dan komisi. Jadi kalau misalkan kita detail soal kasusnya Juve atau yang melibatkan Cristiano Ronaldo yang saat ini main di Al Nassr, main di Liga Arab. Ternyata Liga Arab itu sekarang lagi, pokoknya rata-rata ya, kalau gue buka Twitter, buka Instagram, buka Facebook, TikTok apalagi, yang video scroll mulu. Karena gue juga jarang sih buka short atau di reels gitu, seringnya di TikTok. Itu ternyata Asia ya, fokusnya khususnya di Arab ini, jadi itu lagi meningkat gitu. Entah apa gue terlalu lama nonton di TikTok soal Cristiano Ronaldo di Al Nassr ini, atau emang algoritma media sosial tuh larinya ke Ronaldo yang main di Liga Arab. Gila, gue bilang, udah gitu pihak UEFA sekarang di Champions League tuh menurun drastis penontonnya semenjak Cristiano Ronaldo tuh pindah dari ke Al Nassr. Pokoknya kalau ada orang atau konten kreator ngebahas Cristiano Ronaldo ini dengan Juventusnya atau dengan Napoli, dengan Al Nassr-nya, khususnya itu Juventus dan Ronaldonya gitu, yang berselisih paham ini atau saling menggugat, atau Ronaldo yang menggugat ya, itu pasti gue paling seneng dengernya. Entah itu konten kreator yang monolog seperti ini, seperti podcast, atau dia bikin skrip by data gitu, baca gitu. Itu gue seneng karena ini malah menjalarnya tuh kemana-mana gitu. Yang bikin bahkan sekelas Coca-Cola aja cuman digeser doang itu bisa turun bro. Enggak turun. Aduh, ya Allah, capek banget tuh kalau misalkan ngikutin beritanya Cristiano Ronaldo yang banyak banget dibahas, apalagi yang nggak pernah, pokoknya selalu Ronaldo efek lah. Ronaldo efek, yang bilangnya ya efek apa efek sih? Ronaldo efek semenjak dia pindah ke Al Nassr. Bahkan gue denger beberapa pemain Eropa lebih senangnya ke Arab ketimbang ke MLS. Tapi MLS Liga Amerika itu gimana ya? Sampai sekarang gue juga nggak paham, dia dibagi wilayah. Mungkin karena banyak apa gimana, nggak ngerti gue. Liga Eropa sama Liga Amerika tuh bikin sistemnya tuh beda ternyata ya. Gue baru ngeh loh. Ada rumor apa nih rumor transfer apa tentang Juventus ini? Jadi cari pengganti Alexandro, bukan nggak pakai Del Piero, Alexandro doang ya. Juventus buru sayap tim kembaran AC Milan. Ini beritanya datang dari Indosport. Lucu banget sih ini yang bikin judulnya nih. Cari pengganti Alexandro, Juventus buru bek sayap tim kembaran AC Milan. Monza maksudnya. Kenapa nggak disebut aja sih AC Monzanya? Ya ampun, kudu harus comot nama AC Milan gitu. Di depannya pakai tanda kutip kembaran. Ya Allah. Juventus disebut bakal mendekati bek kiri
dari tim promosi Monza, yaitu Carlos Augusto, untuk menggantikan Alexandro yang segera cabut. Juventus disebut akan mendatangkan bek kiri baru demi menggantikan pemain timnas Brazil, Alexandro. Alexandro dikabarkan akan hengkang dari Juventus di bursa transfer musim panas 2023 usai habis kontraknya. Hanya saja La Vecchia Signora belum mencapai pengganti Alexandro yang sebenarnya masih dibutuhkan tim di lini belakang. Terlebih lagi, ex-bek FC Porto ini adalah salah satu dari bek yang dimainkan oleh Massimiliano Allegri yang kini banyak menggunakan formasi 3-5-2. Ini ngomong-ngomong 3-5-2 ya, gara-gara formasi 3-5-2 atau 3-4-3 itu yang sekarang dipakai AC Milan di beberapa pertandingan terakhir, itu gue sempet gue nggak baca, gue ngeliat di YouTube, di konten YouTube, di berita bola, bahwa Arrigo Sacchi, pelatih legendarisnya AC Milan, itu nggak setuju dengan formasi yang saat ini dipakai sama Stefano Pioli, di mana formasinya itu 3-4-2-1. Kenapa ya? Ada apa gitu? Kenapa nggak suka dengan formasi itu gitu? Yang dimana tuh gue pernah bilang bahwa AC Milan tuh bagi gue dengan formasi 3 back ini aneh, bagi gue aneh. Cuman ternyata begitu gue lihat, jadi gini, formasi 3 back ya, sebelah kiri itu ada Tomori, sebelah kanannya itu Kalulu, dan di tengah ada Malick Thiaw yang udah beberapa pertandingan jadi starter mulu nih, back muda ini asal Jerman ini nih, Malick Thiaw. Nah, Malick Thiaw itu udah didempet sama pemain back yang udah banyak main bersama AC Milan dah. Tomori itu ada di sebelah kiri, nah kanannya itu Kalulu. Maksud gue gini, kan 3-4-2-1, empatnya itu back sayapnya itu, back sayapnya AC Milan itu ada Theo Hernandez. Nah, kalau kanan itu biasanya yang diisi sama Saelemaekers atau Junior Mesias. Kalau Junior Mesiasnya naik ke atas, ya itu Kalulu nge-backup sebelah kanan tuh. Ini gue ngebahas kayak gini nih seolah-olah gue kayak ruang taktik nih. Konten yang gue senengin juga nih di channel YouTube, ada namanya, kontennya namanya Ruang Taktik. Keren, bagi gue sih keren itu. Gue nggak bisa tuh kayak gitu. Dia menjelaskan berbelit-belit yang bagi gue aduh jelimet. Cuman gue seneng lihat kontennya gitu. Ada sebelah kanan. Nah nanti nih Thiaw sama Tomori itu geser ke tengah sedikit. Si Theo Hernandez ada sebelah kiri. Jadi nggak secara langsung formasinya sih masih 4-3-3 gitu. Iya nggak sih? Bener nggak sih gue? Apa gue asal ngejeplak aja? Yang gue perhatiin Milan mainnya kayak gitu. Nah, gimana kalau misalkan Theo Hernandez yang sering maju? Yang udah kita ketahui Theo Hernandez ini maju gitu. Nah, sama formasinya Theo Hernandez sama Alexandro ini nih, yang pemain Juventus yang mau cabut ini, itu kurang lebih tipikalnya sama, back sayap dengan formasi 3-5-2. Otomatis kan sayapnya ada sebelah kiri. Alexandro tuh sebelah kanan atau sebelah kiri sih? Coba ya, sebentar ya. Gue mau ngecek di mana nama Alexandro. Gue harus buka dulu Juventus, terus gue harus ngeliat timnya. Itu dilihatin dari Alexandro itu ada di tuh kan LB. Ada di back posisi sayap sebelah kiri. Yang kanan kalau nggak salah mantan pemain AC Milan, De Seglio. Tipikalnya hampir mirip gitu. Yang sering maju, terus kadang mundur ke belakang. Ini kalau Arrigo Sacchi nggak setuju, tapi dengan hasil di berapa? 3 pertandingan ini Milan menang loh. Menang mulu loh. Jadi gimana dong menyikapinya nih?
Apa kita harus setuju dengan Arrigo Sacchi? Dia adalah pelatih tersukses sepanjang masa lah istilahnya bersama AC Milan. Tapi untuk saat ini, untuk menyelamatkan AC Milan di muka Milanisti di seluruh dunia, dia harus mempercayakan itu. Dia harus bisa, dia butuh kemenangan dan kemenangan. Kalau Juventus, ya nggak tahu ya, Juventus ini maunya menang mulu kali ya. Next match nih nanti nih, begitu pertandingan lawan Torino, AS Roma versus Juventus di hari Senin tanggal 6 Maret 2023. Ya udahlah, sekian dulu, terima kasih buat lo yang udah nyimak video ini di channel gue, Deddy Kurniawan. Gue pamit dan assalamualaikum.